Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama dalam penanganan COVID-19. Presiden menyebut saat ini tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di tanah air mencapai 73% dari total kasus positif. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Muktamar keempat Persaudaraan Muslim Indonesia atau Parmusi secara virtual. Presiden menyatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi pandemi COVID-19. Butuh kerjasama seluruh masyarakat untuk bisa memutus penularan virus corona. Jokowi menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan sehingga angka penularan virus bisa menurun. Ia juga menyatakan pemerintah tidak menyerah untuk memperbaiki perekonomian di masa pandemi. Kembali menegaskan bahwa bagi pemerintah, kesehatan rakyat, keselamatan umat adalah prioritas yang utama. Bagi kita jaga, kita lindungi agar tidak terpapar. Bagi yang sudah terpapar, kita berupaya segera untuk bisa kita sembuh. Per 25 September, angka kesembuhan kita mencapai 106.000 orang dengan tinggian 73%. Ini semakin meningkat, alhamdulillah semakin meningkat dan akan meningkatkan. Angka kematian juga terus akan kita tekan. Jumlah kasus harian kita turunkan dan terus akan kita tekan. Soal pengadaan vaksin COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia menyebut keberhasilan pembuatan vaksin ditentukan melalui penyelesaian uji klinis fase 3. Saat ini belum ada negara yang berhasil menciptakan vaksin COVID-19. Pernyataan IDI ini menanggapi informasi soal WHO yang menyetujui vaksin COVID-19 buatan Tiongkok. IDI berpendapat apa yang disampaikan WHO hanya merujuk penggunaan vaksin sementara untuk penduduk di Tiongkok. Bahwa disetujui sebetulnya untuk temporary solution. Jadi untuk solusi temporer yang tidak untuk jangka panjang, dan ini disetujui within their own jurisdiction. Jadi hanya disetujui untuk pemakaian di Cina saja. Jadi menurut WHO, jadi solusi jangka panjangnya adalah amat tergantung dari hasil uji klinik fase 3 yang sekarang ini belum selesai dikerjakan di Cina. Saat ini saya bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Orotmangun, akan membahas mengenai perkembangan terkini vaksin COVID-19 di Tiongkok. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Jo. Selamat sore waktu Beijing juga, Mbak Pristia. Apa kabar? Kabar baik, syukurlah Pak Jo. Bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi? Karena kami juga sempat menerima dan mungkin pemirsa juga banyak baca kalau WHO katanya sudah merestui vaksin di Tiongkok. Itu gara-gara medianya yang memotong, mengambil katanya dipotong kata apabillanya, atau apa yang sebenarnya terjadi, Pak Jo? Saya kira yang pertama perkembangan di sini ya, di Tiongkok sekarang per tadi malam itu kasusnya seluruh Tiongkok tinggal 382 orang yang terkena kasus COVID. Jadi perkembangan yang signifikan, dan provinsi yang sudah bebas dari COVID itu ada 16 provinsi, dan tidak ada lagi kasus-kasus baru di sini sudah lebih dari 1 bulan. Lebih banyak itu imported case. Karena itu kan untuk masuk ke China itu memang mereka sangat ketat. Nah, khusus mengenai yang tadi disebutkan oleh Mbak, saya kira mungkin ada misquote saja ya. Karena itu kan sebenarnya pernyataan dari salah satu ilmuwan dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa fase ketiga itu sudah dilaksanakan oleh 3 leading ya. Ada 4 yang leading di sini, ada 4 yang leading di sini, dan fase ketiga itu sudah dilaksanakan dan berharap bahwa itu akan berhasil baik. Dengan demikian itu akan bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lainnya. Saya kira itu mungkin jadi ada misquote, tapi itu ingin membuktikan juga bahwa memang banyak yang berharap supaya COVID itu bisa segera berlalu, dan salah satu yang bisa
diandalkan tentunya dengan vaksin yang sedang dikerjakan baik di China dan beberapa negara lainnya. Aha. Pak Jo, berarti saya kembali konfirmasi. Jadi saat ini ada 4 vaksin yang Pak Jo sebutkan tadi yang leading, yang saat ini sudah leading dalam arti sudah menyelesaikan fase uji klinis fase 3 kah atau sedang diuji klinis fase 3? Sedang melaksanakan fase ketiga dan mudah-mudahan akan diumumkan dalam waktu dekat. Oke, jadi tidak benar bahwa di sana sudah ada yang vaksin yang diberikan kepada penduduk setempat ya Pak, walaupun tadi Pak Jo bilang, wow itu luar biasa, hanya 380-an orang yang positif saat ini, bahkan beberapa provinsi sudah bebas betul dari COVID-19. Benar demikian ya Pak Jo? Betul, memang sejak beberapa waktu yang lalu bulan Juli, itu dalam konteks fase ketiga itu diberikan juga kepada beberapa esensial official. Misalnya mereka yang di daerah perbatasan, petugas-petugas imigrasi, bea cukai, dan lain-lain. Pak Jo, di Indonesia sendiri ada vaksin dari Tiongkok yang tengah diuji di Universitas Padjadjaran, namanya vaksin Sinovac. Pak Jo tentu tahu betul soal ini. Tadi juga kami putarkan kepada pemirsa bahwa IDI menyampaikan bahwa itu vaksin di Tiongkok itu hanya berlaku within their own jurisdiction, hanya berlaku kepada jurisdiksi mereka. Nah berarti apakah ini tidak bisa dibawa ke Indonesia atau hanya vaksin yang berhasil diuji klinis di Indonesia yang bisa digunakan untuk warga negara Indonesia? Pak Jo tahu soal ini? Oh iya, saya kira itu kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Menlu pada saat selesai dan Pak Menteri BUMN pada saat selesai pertemuan di sini, di mana mereka menyaksikan itu di foto ada kerjasama yang berupa preliminary agreement dan MOU antara Bio Farma dan Sinovac, di mana dalam itu digambarkan secara jelas juga supply yang akan diberikan dalam bentuk bulk daripada vaksin tersebut periode November sampai Maret dan seterusnya Maret sampai akhir tahun 2021. Jadi itu sudah ada perjanjian detail dan kan Sinovac juga baru berkunjung ke Indonesia, ke Bio Farma dan membahas lebih detail. Tetapi dalam konteks ini itu nanti ada juga transfer of knowledge dan teknologi. Jadi bukan semata-mata kita purchase ya, membeli. Dan saya kira ini juga akan menopang industri vaksin di dalam negeri. Kalau di Tiongkok sendiri pemerintahnya menargetkan kapan Pak Jo warga Tiongkok sudah divaksin? Dari informasi yang kita terima itu apabila sudah diumumkan hasilnya oleh pihak-pihak terkait di sini, tentunya oleh pemerintah dan yang memproduksi vaksin, maka akan mulai diproduksi secara massal dan diberikan kepada masyarakat. Tentu ada prioritas, mereka gambarkan juga prioritasnya itu paling cepat mungkin akhir November atau awal Desember. Oke, paling cepat November atau Desember. Kita harapkan juga demikian disampaikan oleh Menteri Erik. Tenaga medis yang akan diberikan lebih dulu. Pak Jo, tadi Pak Jo cerita tadi 380 yang positif dari sekian banyak yang sempat sangat banyak, bahkan Wuhan sendiri kita ingat sempat di lockdown beberapa daerah lain. Pak Jo mungkin bisa cerita kepada kami, apa faktor yang membuat Tiongkok demikian berhasil menekan angka positif COVID-19 di sana? Waktu itu yang di lockdown hanya kota Wuhan dan provinsi Hubei ya. Wuhan kan ibu kota provinsi Hubei. Kalau provinsi-provinsi dan kota-kota lainnya mungkin sama seperti kita sekarang PSBB. Saya kira ini yang membuat mereka berhasil, ada beberapa poin ya. Tapi poin utamanya itu tentunya kebijakan pemerintah yang tepat, sama seperti kita sudah diputuskan kebijakan pemerintah yang tepat waktu juga. Nah yang kedua ini disiplin masyarakatnya. Jadi protokol kesehatan itu dijalankan secara benar oleh masyarakat di sini dan pengawasan tidak hanya dari pemerintah tapi pengawasan sosial karena mungkin sanksi hukumnya ada tetapi yang berat di sini itu sanksi sosial. Jadi kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan secara benar dan tepat
itu dipelototin semua orang di sini yang di sekitar kita, itu kan menimbulkan rasa yang tidak enak. Jadi akhirnya sampai sekarang pun Beijing contoh kasusnya, karena saya di Beijing, sudah lebih dari 1 bulan tidak ada kasus baru lagi, itu sejak Juni malahan atau awal Juli. Tetapi protokol kesehatan tadi saya keluar pun semua masih tetap memakai masker di jalan, di tempat-tempat umum, tetap menjaga jarak. Kalau kita masuk ke daerah umum tetap diukur suhu badan dan lain-lain. Jadi mungkin kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira di Indonesia juga pemerintah sudah menetapkan keputusan, kebijakan, protokol kesehatannya kita jalankan dengan baik. Insya Allah pasti bisa segera berlalu. Kita harapkan demikian. Pak Jo, kalau fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan di sana sendiri seperti apa Pak Jo sampai bisa menangani sedemikian cepat dan bisa menekan penyebaran COVID-19? Memang pada saat awal-awalnya di bulan Januari waktu itu ada mobilisasi. Jadi mobilisasi tenaga-tenaga kesehatan, dokter dan perawat dari berbagai provinsi untuk ke Wuhan dan Provinsi Hubei, karena di sana epicenternya, walaupun di daerah lain juga sudah mulai, tapi belum separah sana. Jadi semua dimobilisasi ke sana, lalu dibangun rumah sakit sementara, ada 16, 2 rumah sakit baru. Jadi konsentrasi di sana, Wuhan dan Hubei di lockdown, lalu itu kemudian bisa mengurangi penyebaran. Itu Wuhan sekarang sudah jauh berbeda dengan Wuhan di bulan Januari dan Februari. Setelah itu lalu kota-kota yang lain di sekitarnya, lalu kemudian ke beberapa kota-kota utama, ibu kota Beijing, Shanghai, Guangzhou dan lain-lain. Faktor kedisiplinan warga jadi hal yang Pak Jo tadi sampaikan tadi ya untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Kita juga masih menunggu, tadi Pak Jo bilang akhir November atau Desember vaksin dari Tiongkok akan siap edar. Mudah-mudahan juga di Indonesia demikian ya Pak Jo. Kita harapkan. Terima kasih Pak Jo. Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu Pak.